Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan isi makalah kami dan judul Pelestarian Wisata Mangrove Surabaya sebagai bentuk pengamalan Pancasila untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Andes Aloysius Jondar, MSI. Perkenalkan, saya Filen Julis Masiki dengan NIM 121240031. Saya Yusabeka Kusumawardani dengan NIM 12124000210. Saya Dulu Fadila dengan NIM 12124000009. Saya Hilda Anggraini Putri dengan NIM 1622400009. Saya Vita Indasari dengan NIM 12124026. Oke, selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Surabaya memiliki ekowisata mangrove, Wonorejo dan kebun raya mangrove Gunung Anyar sebagai pusat konversi alam dan edukasi lingkungan. Pelestarian kawasan mangrove pesisir merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap peduli terhadap lingkungan mencerminkan sila kedua, dan sedangkan kegiatan gotong royong merawat kawasan wisata mencerminkan sila ketiga. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yaitu membahas fungsi mangrove, kondisi wisatanya, bentuk pelestarian di Surabaya, serta hubungannya dengan pengamalan Pancasila. Yang kedua yaitu ada tujuan penelitian, menjelaskan manfaat ekonomi ekologis mangrove dan menganalisis bentuk pelestariannya serta mengukur kesadaran ekologis generasi muda. Selanjutnya, kajian teori dan komposisi. Mangrove berfungsi sebagai mencegah abrasi, menahan banjir rob, menyerap karbon, serta menunjang ekonomi warga melalui sektor wisata ekowisata. Lalu, kekhasan kajian makalah ini adalah membedah ekosistem mangrove Surabaya secara holistik dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Lalu, prosesi. Semakin kuat internalisasi ideologi Pancasila dalam sanubari masyarakat, maka semakin tinggi pula keberhasilan aksi konservasi hijau pesisir. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menguraikan interaksi nyata masyarakat dengan lingkungan pesisir. Lalu subjek riset meliputi masyarakat sekitar, pengunjung atau wisatawan, mahasiswa, dan pihak pengelola lingkungan di Surabaya. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, studi literatur, dokumentasi, wawancara sederhana, lalu dianalisis secara interaktif. Selanjutnya ada hasil penelitian dan wawancara. Yang pertama, informasi dari 1-3 pengunjung, yaitu mangrove terbukti mencegah abrasi pantai, namun partisipasi anak muda atau Gen Z menanam bibit mulai berkurang karena gadget. Yang kedua, dari pengunjung kedua, menjaga kelestarian alam wisata mangrove adalah wujud pengalaman nilai gotong royong dan bagi identitas bangsa. Informasi keempat, yaitu pedagang atau UMKM sekitar mangrove, yaitu kebersihan kawasan terjaga dengan baik lewat perawatan rutin, tetapi jumlah pengunjung sepi karena tiket dirasa mahal. Selanjutnya ada analisis kasus dan studi pembanding. Yang pertama ada analisis kelompok, yaitu pelestarian mangrove Surabaya sukses memberikan dampak ekonomi bagi warga lokal dan memicu aksi gotong royong komunal. Yang kedua ada studi banding hasil lapangan kelompok. Kami membuat riset terdahulu oleh Wilmaya 2025 tentang sila ketiga serta Purba 2018 dan Hamid 2013. Yang berikut analisis pendapat mandiri dari anggota kelompok. Yang pertama, menurut Ibu Hilda Anggraini Putri, menyarankan penambahan fasilitas literasi ekologi mandiri melalui penyediaan papan informasi digital atau sistem QR code. Yang kedua, menurut pendapat dia Dulu Fadila, menyarankan sanksi sosial atau denda yang tegas bagi wisatawan yang membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik di area gazebo. Yang ketiga, menurut pendapat
tidak mengorbankan wilayah tangkapan nelayan lokal. Selanjutnya, ada hubungan kasus dengan nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, yaitu tentang ketuhanan, yaitu perwujudan rasa syukur atas ciptaan Tuhan dengan merawat alam selaras dengan teori Sonny Craft dan Norton Rose. Yang kedua, atau sila kedua, yaitu kemanusiaan, menjaga keseimbangan lingkungan pesisir demi keselamatan, keadilan, ekologis, dan keberlangsungan hidup bersama. Sila ketiga yaitu persatuan, menyatukan berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam aksi kerja bakti dan gotong royong nyata. Yang terakhir ada penutup kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, wisata mangrove Surabaya berperan strategis secara ekologis, ekonomi, dan membuktikan nilai Pancasila hidup di praktik nyata. Dan sarannya adalah Pemkot wajib memperketat limbah hulu sungai, pengelola membuat inovasi QR Code, dan komunitas membuat aksi hijau ramah lingkungan.